Alan dan Kate memeriksa CCTV untuk memastikan wanita berbaju hitam dan topi hitam yang Kate dan Alan lihat itu adalah Jessie. Kate penasaran ketika Alan melihat wanita itu apa yang dilakukan pengawal Alan. Pengawalnya tampak coba menghentikannya sehingga Alan tidak dapat mengejar wanita itu. Kate pun curiga jika itu benar-benar Jessie, berarti Jessie bersama Alice di Thailand. Alan tidak peduli itu Jessie atau bukan, dia hanya penasaran dokumen apa yang ditinggalkan wanita itu. Melalui CCTV, Alan mendapati sersan Pan yang mengambil dokumen itu. Setelah itu, Dawin kembali ke rumah. Alice konfrontasi Dawin yang diam-diam membututinya. Dawin yang emosi juga mengomeli Alice yang pergi diam-diam menemui Alan dan tanpa tahu bahwa itu berbahaya. Alice juga salah, telah berbohong dan mencuri dokumen rahasia dan mobil Dawin dengan alasan sakit. Jika Dawin tidak datang tepat waktu, maka identitas Alice akan terungkap. Alice membela diri bahwa Alan adalah saudaranya dan dia harus memberitahu informasi itu pada Alan. Dawin juga marah karena Alice tidak percaya dan keluar dari perlindungan tim Dawin. Alice tegas mengatakan dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Lalu Alice masuk kamar dengan kesedihan karena perdebatannya dengan Dawin. Sama seperti Alice, Dawin pun termenung dengan perkataan Alice tadi. Keesokan harinya, Pan memberikan dokumen itu pada Alan. Alan melihat dokumen itu yang hanya berisi foto-fotonya dengan tulisan I love you. Pan beralasan bahwa wanita berpakaian hitam kemarin adalah fansnya Pangeran Alan dan ingin meminta tanda tangan Pangeran Alan. Tapi saat bertemu Pangeran Alan, dia jadi sungkan dan lari. Jika Pangeran tidak percaya, Pan akan menjemput wanita itu dan menginterogasinya. Alan menolaknya dan menyuruh Pan untuk menyuruh wanita itu menjauh darinya. Di markas, Pak Caca konfrontasi Dawin tentang kejadian semalam. Jessie melaporkan bahwa Alice keluar sendirian. Pak Caca tak menyangka Dawin bisa seceroboh ini. Dawin mengakui dia salah, dia akan bertanggung jawab, dan bersumpah tidak akan terjadi lagi. Pak Caca juga memberitahu situasi mereka sedang sulit. Raja Henry telah diracuni di istana, Pangeran Alan belum mengembalikan emasnya, dan Putri Kate melakukan kunjungan mendadak, dan Pangeran Will tidak bisa diprediksi. Pembunuh itu menghindari mereka dan Alice dikelilingi dengan masalah. Di sisi lain, Alice baru bangun tidur. Dengan kaki yang pincang, dia ke dapur untuk merebus air. Saat Alice akan mengambil panci, Alice terjatuh dan kepalanya terbentur dan berdarah. Pada saat yang bersamaan, Dawin tiba di rumah dengan membawa setangkai bunga mawar. Dawin mencoba membangunkan Alice tapi tidak ada jawaban. Panik, Dawin masuk ke kamarnya dan mendapati Alice tidak ada di kamarnya. Lalu Dawin mendapati Alice sudah tergeletak di lantai dengan kepala berdarah. Dawin buru-buru membawa Alice ke rumah sakit sambil menggenggam tangan Alice. Dawin panik bukan main. Di sisi lain, Kate sedang memainkan biola dengan sangat indah dan itu disaksikan oleh Kan. Kan sangat kagum dengan permainan Kate. Lalu Kate mulai menginterogasikan. Jika Kate ingin meminta perlindungan darinya dan juga bosnya, apakah bisa Kate mendapatkan perlindungan langsung dari bosnya Kan? Yang mulia harus berkonsultasi dulu dengan atasan kami. Saya di sini untuk melindungi Anda. Jangan khawatir yang mulia. Kate tahu timnya Kan sangat ahli untuk melindungi. Untuk itu dia menanyakan siapa nama bosnya. Karena tidak enakan, Kan pun memberitahu bosnya adalah Dawin. Lalu Kate langsung menyelidiki Dawin dan juga timnya. Di sisi lain, di rumah sakit, Jessie mendengar Ling dan Hin sedang membicarakan Dawin yang terlalu serius dengan perannya. Dawin bahkan datang dengan membawa bunga untuk Alice. Dari tatapannya juga pada Alice, Hin belum pernah melihat Dawin seperti ini pada seorang gadis. Ling kaget dan tak percaya, setahu dia Dawin tahu mana urusan pribadi dan urusan pekerjaan, jadi itu tidak mungkin. Setelah itu Alice tersadar, di situ ada Dawin yang sedang menjaganya. Dokter sudah men-scan kepalanya Alice dan baik-baik saja. Pergelangan kaki Alice juga sudah dirawat dan dibalut. Alice meminta maaf karena sudah merepotkan Dawin lagi. Dari sejak pertama mereka bertemu, Alice sudah sangat merepotkan Dawin. Dawin pasti sangat stres. Alice juga berterima kasih sudah menjaga dan merawatnya di sini. Dawin juga meminta maaf karena sudah kasar tadi malam. Dawin sangat mengkhawatirkan Alice dan meminta Alice untuk mempercayai Dawin. Jika aku memberitahumu, akankah kamu mengizinkanku untuk pergi? Tanya Alice. Tidak, tapi setidaknya aku akan cari cara untuk membantu Yang Mulia karena hidup Yang Mulia benar-benar berharga dan penting bagi banyak orang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Aku akan menggantikan Anda, ucap Dawin.
Alice berterima kasih dan berjanji akan menceritakan semuanya. Mereka berdua pun berjanji dengan jari kelingkingnya. Tanpa diketahui, Jessie melihat itu. Di sisi lain, Kate memanggil Susan Pan dan berterima kasih sudah melindungi mereka bertiga. Pan kaget, cepat berpikir bahwa dia hanya tahu mereka melindungi Pangeran Alan dan Putri Kate, sedangkan Putri Alice mungkin dilindungi oleh tim lain. Kate mempertanyakan perlengkapan salon yang berada di rumah teman Pan. Itu sama dengan yang mereka gunakan di istana. Dengan tenang, Pan menjawab bahwa temannya itu suka mengumpulkan barang-barang mewah seperti itu dan yakin itu tidak ada hubungannya dengan Putri Alice. Putri Kate berharap tim mereka memberitahunya jika butuh bantuan. Pan menawarkan untuk mencari tahu tim mana yang melindungi Alice. Lalu Pan langsung memberitahu Darwin tentang Putri Kate. Tapi Pan khawatir karena dia menghubungkan itu dengan Darwin. Darwin mengerti Putri Kate sedang mencoba mencari tahu tentang Darwin dengan masalah Alice. Baguslah Darwin bisa berhati-hati dengan Putri Kate. Bagaimana dengan Pangeran Alan? Tanya Darwin. Pan merasa aneh, Alan seperti menghindarinya dan tidak banyak bicara. Satu-satunya orang yang paling banyak berhubungan dengannya adalah Dom, dan Pangeran Will kebanyakan bersama dengan Putri Kate. Pan juga merasa kasihan dengan Putri Alice dengan kejadian kemarin. Darwin bahkan tidak membantunya saat kakinya pincang. Darwin tidak mau merasa kasihan karena ini adalah pekerjaan, tidak boleh dimanja, tidak peduli siapa dia. Malamnya, Alice terbangun dan keluar. Di luar, dia mendapati Darwin yang sedang berjaga. Lalu Alice menyodorkan secangkir kopi pada Darwin. Darwin pun berterima kasih, lalu Alice pergi dengan puas. Di sisi lain, Kate memberitahu pada Will tentang Darwin dan anak buahnya. Darwin adalah laksamana nomor 1 di timnya. Saat Will melihat foto Darwin, dia merasa ini bukan suatu kebetulan karena dia pernah melihat Darwin saat berada di mall. Kate yakin Darwinlah yang melindungi Alice. Sangat sulit untuk mendekati Alice dan akan lebih sulit lagi jika Alice berada di bawah perlindungan Darwin. Kate tahu itu tapi dia akan mencobanya. Bagaimana caranya? Tanya Will. Kate hanya menatap pengawalnya kan, entah apa yang direncanakannya. Besok paginya, Alice sudah bisa pulang ke rumah. Darwin pun membantunya. Darwin meminta Alice jika butuh bantuan katakan saja, nanti Hin akan membantunya. Alice merasa dia baik-baik saja dan tidak perlu memanjakannya. Bukan cuma Darwin tapi Jessie juga sangat khawatir dan memberitahu jika Alice merasa pusing, mual dan demam, maka Alice harus meminum obat, takutnya nanti itu geger otak. Alice hanya tertawa karena Jessie juga memanjakannya. Kemudian Alice menyuruh Jessie untuk kembali ke Hyrsos karena Kate sudah melihat Jessie ada di Thailand. Jessie cemas jika dia kembali ke Hyrsos, siapa yang akan menjaga Alice. Dia ingin merawat Alice sampai pulih, maka dia akan segera kembali ke Hyrsos. Alice pun menyetujuinya. Hin senang Jessie belum kembali ke Hyrsos karena dia akan sedih menatap sendiri monitor CCTV. Jessie akan kembali setelah Putri pulih dan Hin harus mengawasi terus jangan sampai Putri jatuh lagi. Hin menyuruh Jessie untuk tidak khawatir karena bos mereka akan selalu menemani Putri seperti yang Jessie lihat. Bosnya benar-benar sangat mengkhawatirkan Putri. Mendengar itu, Jessie menemui Darwin dan memberitahu bahwa Darwin sangatlah istimewa karena Putri sangat mempercayai Darwin, bahkan setuju dengan pernikahan palsu ini. Tapi Darwin harus sadar bahwa ini hanya untuk sementara. Setelah pembunuhnya ditangkap, Putri akan kembali ke Hyrsos dan itu adalah kenyataan. Seolah-olah Jessie mengingatkan Darwin bahwa Alice dan Darwin itu tidak mungkin jadian ya. Darwin jadi canggung mendengarnya. Saat Darwin kembali ke rumah, dia mendapati Alice ketiduran di sofa sendirian. Darwin mencoba membangunkannya tapi Alice tertidur nyenyak. Darwin pun menggendongnya ke tempat tidur. Lalu Darwin membuang bunga mawar yang sudah layu itu. Di Hyrsos, Mona ingin menemui Raja Henry tapi dihalangi oleh pengawal. Mona tidak terima dan langsung nyosor masuk. Mendengar keributan itu, Petra langsung memeriksanya. Mona ingin mengunjungi Raja Henry yang sedang sakit. Petra memberitahu bahwa Raja Henry masih lemah tapi masih sehat. Mungkin saja Mona salah mendengar berita. Mona bersikeras ingin menemui Raja Henry tapi tiba-tiba Raja Henry keluar dan menanyakan apa yang Mona inginkan. Mona mendengar bahwa Raja Henry sakit. Raja Henry menyuruh Mona pergi karena sudah lihat dia baik-baik saja. Lalu Mona pun pergi dengan kesal. Setelah Mona pergi, Raja Henry terjatuh. Petra langsung memerintah memanggil dokter. Mona melihat mereka yang sibuk memanggil dokter. Mona pun jadi yakin Raja Henry sakit dan langsung memberitahu Pangeran Andre bahwa ayahnya telah diracuni dan mencurigai mereka.
Mona panik dan ingin membuktikan bahwa bukan dia dan Andre pelakunya. Tapi Andre malah menyuruh Mona untuk tenang dan jangan melakukan apapun. Andre lalu pergi menemui Hades dan tanpa sepengetahuannya Petra mengikuti Andre dan memotret Andre dan juga Hades. Petra langsung melamporkannya pada Jenderal Hirsos, lalu mereka menyerahkannya pada Raja Henry. Mereka menyelidiki lambang yang difoto Petra itu adalah lambang pemberontakan suksesi Alice yang dipimpin oleh Hades. Jenderal memberitahu bahwa Hades adalah pengawal dan dekat dengan Pangeran Andre. Dia adalah pria yang terampil dan juga setia. Menurut mata-mata mereka, Pangeran Andre sering ketemu Hades dan mungkin terlibat. Lalu Raja Henry memerintah untuk memanggil Pangeran Andre. Dia ingin bicara secara pribadi dengannya. Petra langsung pergi memanggil Pangeran Andre dengan beberapa prajurit. Petra menyampaikan perintah Raja Henry yang ingin memanggil Pangeran Andre untuk pertemuan pribadi. Mona sangat terganggu dengan beberapa prajurit yang dibawa. Pangeran Andre kemudian pergi saat Mona akan ikut juga, prajurit segera menahannya. Raja Henry memperlihatkan foto-foto saat dirinya bertemu Hades si pemberontak. Pangeran Andre kecewa karena ayahnya selama ini memata-matainya. Ayahnya salah paham Hades adalah anak buahnya dan Andre hanya menemui Hades sekali. Sebelum Andre pergi, Raja Henry kesal karena Andre terlalu percaya pada wanita licik itu yang adalah Mona. Mona akan menghancurkan hidupnya Andre. Andre kesal mengatakan bahwa yang menghancurkan hidupnya adalah ayahnya, bukan Mona. Dan jika Mona pergi, apakah ayahnya akan menyerahkan tata itu pada Andre? Ayahnya hanya diam. Jika ayahnya tidak percaya lagi pada Andre hanya gara-gara foto ini, maka Andre siap menerima hukuman dari ayahnya. Aku rela mati di tanganmu sendiri, kesal Andre lalu pergi. Setelah Andre pergi, Raja Henry pun jatuh pingsan. Di sisi lain, Pak Caca memberitahu Dawin bahwa Putri Kate dan Pangeran Will memanggil Dawin untuk makan siang secara pribadi sebagai tanda terima kasih karena Dawin adalah pemimpin PAN dan juga KAN. Benarnya Dawin tidak mau pergi, tapi itu akan mencurigakan. Juga Putri Kate sudah memeriksa Dawin dan timnya. Jika Dawin tidak pergi menemuinya, Putri Kate akan berhenti menyelidiki. Dawin juga bisa belajar lebih banyak tentang mereka. Kemudian Dawin menemui Putri Kate dan Pangeran Will. Pangeran Will memperkenalkan dirinya yang adalah Pangeran Will. Dia harap Dawin masih mengingatnya. Suatu kehormatan bisa bertemu lagi dengan Anda yang mulia, sapa Dawin. Lalu Pangeran Will langsung to the point bahwa mereka membutuhkan bantuan Dawin untuk mencari Alice dari Hirsos. Kate memperlihatkan foto Alice pada Dawin. Dawin sudah tahu tapi pura-pura tidak kenal. Dawin mempertanyakan kenapa Kate dan Will meminta bantuannya. Pangeran Will yakin dengan keahlian Dawin. Dia juga tahu saat Alice di Thailand, timnya Dawin yang dipercaya untuk melindungi Alice. Dawin membenarkannya, tim mereka yang melindungi Putri Alice sampai dia kembali ke Hirsos. Tapi Alice tidak kembali. Kate sangat mengkhawatirkan Alice. Mereka hanya ingin tahu apakah Alice masih hidup atau tidak. Pangeran Will juga meyakinkan Dawin bahwa Alice sangat dekat dengan mereka. Alice adalah adik perempuan Kate dan Alice juga adalah tunangannya Will. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada kembali dengan orang yang dia percayai. Jika Dawin mengetahui sesuatu, Dawin harus memberitahu pada mereka. Dawin dengan cepat menjawab dia tidak tahu apa-apa. Will ngotot untuk tidak terlalu cepat menjawab dan pikirkan lagi dulu. Dawin pun bersikeras bahwa dia tidak tahu keberadaan Putri Alice. Bukankah seharusnya orang yang paling dipercayai pasti tahu tentang keberadaannya? Kalian tidak seharusnya bertanya kepada saya yang bukan siapa-siapa. Will kesal mendengar itu tapi langsung ditenangkan oleh Kate. Dawin tidak bermaksud seperti itu. Dawin pun meminta maaf atas kelancangannya. Mereka benar-benar sangat mengkhawatirkan Alice dan hanya ingin tahu apakah Alice masih hidup atau tidak. Dawin tetap ngotot dia tidak tahu keberadaan Putri Alice atau apakah dia masih hidup atau tidak. Dawin juga tidak bisa membantu mereka. Selain itu, dia tidak menerima perintah selain dari atasannya. Will yang kesal pun pergi begitu saja. Di rumah dinas, Alice menelpon Dawin tapi tidak diangkat. Jessie memberitahu meja makannya sudah siap, tapi Alice ingin menunggu Dawin untuk makan bersama. Lalu Jessie ingin membenarkan perban yang terlepas di kaki Alice, tapi Alice menolaknya. Dia bisa melakukannya sendiri. Jessie sampai heran dengan sikap Alice. Di sisi lain, Dawin memberitahu Cacai tentang apa yang Kate dan Will inginkan. Cacai merasa Putri Kate dan Will mungkin benar-benar perhatian pada Alice, tapi Dawin tidak percaya siapapun. Cacai memperingatkan Dawin bahwa benar Pangeran Will terlihat teduh.
Tapi yang lebih menakutkan adalah hati kita sendiri. Jika tidak fokus, dia tidak bisa mengendalikan situasi. Sebagai seorang prajurit, kamu harus mengingatnya dengan baik. Kehidupan sang putri ada di tangan Darwin, dan dengan sikap Putri Kate dan Pangeran Will, maka mereka harus lebih berhati-hati dan bersambung. Sampai jumpa di part selanjutnya ya, bye-bye.